Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rahasia Ummu Habibah, putri tokoh kafir Quraisy, menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidup wanita mulia ini sangat penting untuk dikaji oleh para muslimah zaman sekarang, agar mereka dapat mengetahui perbedaan yang mencolok antara para muslimah yang hidup pada zaman sekarang dan generasi pertama yang lahir dari madrasah kenabian. Di samping itu, mereka juga dapat mengetahui bagaimana keimanan yang kuat telah menghasilkan hal-hal yang amat mengagumkan dalam jiwa mereka yang selalu mematuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka menjadi pelita-pelita yang memancarkan petunjuk dan cahaya kebenaran. Di antara pelita-pelita yang cemerlang itu adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan. Ayahnya Abu Sufyan adalah pemuka dan pemimpin kafir Quraisy sebelum penaklukan Mekah. Sementara anaknya Ummu Habibah telah beriman pada saat ayahnya masih dalam kekufuran. Intimidasi ayahnya agar Ummu Habibah meninggalkan Islam tidak mampu meruntuhkan tekadnya untuk tetap teguh dalam agama Islam. Bahkan tekadnya semakin kuat dan dia rela menanggung berbagai kesulitan dan teror yang menimpanya demi mempertahankan akidahnya. Ummu Habibah dinikahi Ubaidillah bin Jahsy yang telah memeluk Islam seperti dirinya. Ketika gangguan kafir terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi, Ummu Habibah ikut hijrah ke negeri Habsyi dengan ditemani suaminya. Di Habsyi ia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah, sehingga untuk selanjutnya dia dipanggil dengan nama Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersiap sabar dalam menghadapi berbagai cobaan yang menimpa demi mempertahankan agamanya. Kesulitan-kesulitan yang ditemuinya di pengasingan, jauhnya dari keluarga dan tanah air, sampai suatu kejadian yang belum pernah dia perkirakan sebelumnya. Semuanya dia hadapi dengan penuh kesabaran. Tentang kejadian yang belum pernah dia perkirakan sebelumnya, ia berkata, "Dalam mimpiku, aku melihat suamiku berubah menjadi manusia yang sangat jelek rupa dan bentuknya. Aku terkejut dan segera berlindung kepada Allah. Ketika pagi hari, ternyata suamiku telah memeluk agama Nasrani. Aku pun menceritakan mimpiku kepadanya, namun ia tidak mempedulikannya." Suami yang murtad ini pun dengan sekuat tenaga berusaha mengajak istrinya untuk keluar dari Islam. Tapi Ummu Habibah menolak keras dan tetap mempertahankan imannya. Bahkan Ummu Habibah balik mengajak suaminya untuk kembali kepada Islam. Tetapi suaminya tetap menolak karena merasa gagal mengajak istrinya untuk meninggalkan Islam. Akhirnya Ubaidillah terus-menerus meminum khamar hingga suatu hari dia mati karenanya. Ummu Habibah menghabiskan hari-harinya di pengasingan dengan dua penderitaan sekaligus. Penderitaan karena terasing dari keluarga dan kampung halaman, serta penderitaan karena hidup menjanda dan tidak ada yang menanggung hidupnya. Akan tetapi keimanan yang teguh menjadikan mampu menghadapi cobaan yang amat berat itu. Dia yakin betul dengan firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amr qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah pasti melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah menentukan ajal atas segala sesuatu. Allah telah berkehendak untuk meneguhkan iman Ummu Habibah. Suatu hari dalam mimpinya, Ummu Habibah melihat ada seseorang yang memanggilnya, "Wahai Ummul Mukminin." Ia pun merasa gembira dengan mimpi yang dialaminya itu. Ia menakwilkan mimpinya
bahwa Rasulullah SAW kelak akan menikahinya. Tidak lama setelah masa iddahnya berakhir, salah satu pembantu wanita Raja Najasyi datang untuk memberitahukan bahwa Rasulullah SAW akan segera menikahinya. Setengah tidak percaya dengan kabar berita itu, ia berteriak kepada pembantu utusan raja tadi, "Semoga Allah memberimu kabar gembira." Bahkan saking gembiranya atas kabar tersebut, Ummu Habibah melepaskan perhiasan yang dipakainya dan memberikannya kepada utusan Raja Najasyi itu. Selanjutnya, ia menunjuk Khalid bin Sa'id bin Al-As sebagai wakil nikahnya. Sesuai permintaan Rasulullah SAW yang disampaikan lewat Raja Najasyi, sementara Raja Najasyi sendiri oleh Rasul diminta menjadi wakil beliau. Pada hari yang telah ditentukan, Raja Najasyi mengumpulkan seluruh kaum muslimin yang ada di Habsyi. Semua kaum muslimin pun datang di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Raja Najasyi menyampaikan pidato. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menulis surat kepadaku agar aku berkenan menyelenggarakan pernikahan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Maka aku penuhi permintaan beliau dan aku serahkan mahar 400 dinar. Selanjutnya ia meletakkan uang dinar tersebut di hadapan para hadirin. Selanjutnya Raja Najasyi dan Khalid bin Sa'id melakukan serah terima mahar berupa uang 400 dinar itu. Raja Najasyi lalu mengadakan walimah pernikahan seraya berkata kepada hadirin, "Silakan kalian duduk terlebih dahulu." Karena termasuk sunnah para nabi adalah diadakannya makan-makan saat mereka melangsungkan pernikahan. Bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaybar, datanglah rombongan kaum muhajirin dari Habsyi, sehingga Rasulullah SAW bersabda saat itu, "Aku tidak tahu sebab manakah yang harus membuat aku gembira, kemenangan di Khaybar atau karena kedatangan Zafar." Ummu Habibah tiba di Madinah bersama rombongan muhajirin tersebut. Rasulullah pun memboyong Ummu Habibah ke dalam rumah tangga beliau. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah, saat bergabung dengan para bintang yang cemerlang, para istri Rasul yang lain, dan berstatus sebagai Ummul Mukminin. Ummu Habibah telah memasuki usia 40 tahun. Ummu Habibah adalah seorang wanita yang menempatkan agama dan akidahnya sebagai prioritas utama di atas hubungan kekeluargaan. Ia memproklamirkan bahwa walanya, loyalitasnya hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk selain keduanya. Hal ini dibuktikan dengan sikapnya terhadap ayahnya Abu Sufyan yang datang menemuinya di Madinah, meminta tolong kepadanya agar mau membujuk Rasulullah SAW supaya berkenan memperbaharui masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah yang sebelumnya telah mereka khianati. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di atas tikar Nabi Muhammad SAW, Ummu Habibah segera melipat tikar tersebut. Dengan penuh keheranan, Abu Sufyan bertanya, "Wahai anakku, dengan sikapmu itu aku tidak tahu apakah engkau lebih menyukai aku atau lebih menyukai tikar itu daripada aku." Dengan tenang dan tanpa peduli akan pangkat dan kedudukan ayahnya saat itu, ia menjawab, "Ini tikar Rasulullah SAW. Sedangkan engkau adalah orang musyrik yang najis dan aku tidak suka engkau duduk di atas tikar Rasulullah SAW." Abu Sufyan berkata lagi, "Demi Allah, wahai anakku, ternyata sejak berpisah denganku, engkau telah ditimpa keburukan." Dengan penuh percaya diri ia menjawab, "Bukan begitu, tetapi Allah telah memberikan petunjuk kepadaku untuk memeluk Islam. Adapun engkau, wahai ayahku, sang pemuka Quraisy, sebenarnya tidak ada yang menghalangimu masuk Islam, karena yang engkau sembah selama ini hanyalah batu yang tidak bisa melihat dan mendengar." Mendengar jawaban anak yang demikian, Abu Sufyan langsung pergi dengan penuh kekesalan dan kekecewaan. Sikap yang ditunjukkan Ummu Habibah merupakan bukti kebesaran dan kemuliaan yang dimilikinya. Seandainya wanita zaman sekarang mampu meneladani sikap Ummul Mukminin yang satu ini, pastilah segala kebaikan dapat dicapai. Setelah wafat Rasulullah SAW, Ummu Habibah hampir tidak pernah keluar rumah selain untuk salat. Dia juga tidak pernah keluar Madinah
kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Ummu Habibah wafat pada usia 70 tahun setelah memerankan dirinya sebagai teladan yang agung dalam membela dan mempertahankan agama, mengenyahkan nilai-nilai kejahiliahan dan tegas untuk tidak berkompromi dalam masalah yang bertentangan dengan akidah, sekalipun menyangkut hubungan keluarga. Semoga Allah meridhoi Ummu Habibah dan memberikan kepadanya pahala yang memuaskan. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.